أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat, Bu? Ini ada yang meja ada snack tanpa orang, ada meja ada orang tanpa snack. Ya, insyaallah. Snacknya udah masuk tas semua. Ya. Saya diaba-aba sama Pak Handrian itu, Ustaz datangnya jam 9 gitu ya. Jadi setengah 9 itu bahasa ke ibu-ibu katanya. Karena ibu-ibu itu persiapannya kira-kira untuk menunggu komplit setengah jam lah kira-kira. Husnuzon saya begitu. Ya, mohon maaf atas keterlambatan. Insya Allah. Berarti lain kali jam berapa nih? Saya konfirmasi ke ibu-ibunya aja deh. Setengah 9 atau jam 9? Tuh, jam 9. Jam berapa? Jam 9. Baik, ya. Saya ikut aja. Leluasa waktunya. Insya Allah. Baik. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas tentang rahmatan lil alamin dalam keluarga. Kenapa aspek rahmat ini begitu pentingnya? Karena kita berasal dari sebuah tempat yang Allah menyebutnya qararin makin. Tempat yang amat sangat kokoh, yang penamaannya diambil dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai simbol kasih sayangnya, tempat itu disebut sebagai rahim. Ya. Simbol kasih sayang, tempat itu disebut sebagai rahim. Rahmah, kasih sayang. Kita hidup di dunia pun, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesan innamal asya'u birahmatillah. Segala sesuatu terjadi di muka bumi ini tidak bisa kita lepaskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehat sakitnya kita karena rahmat Allah. Lapang sempitnya kita karena rahmat Allah. Kemudian mudah sulitnya kita juga karena rahmat Allah. Bahagia dan dukanya kita pun semua karena rahmat Allah. Tangisan dan tawa pun karena rahmat Allah. Itu frame bingkai kehidupan kita seperti itu. Kemudian menjelang wafat pun surat Ali Imran ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang kita harapkan adalah menjelang sakaratul maut kita mendapatkan rahmah.
Yang dalam tafsirnya Qurtubi, kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahmah salah satunya adalah kedatangan malaikat Jibril yang membantu proses sakaratul maut orang-orang yang Allah kehendaki dimudahkan sakaratul mautnya. Kemudian ketika kita sudah jadi jenazah pun, mereka yang menyolatkan kita itu mendoakan kepada Allah untuk kita, yaitu rahmah. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, rahmati dia. Kita kemudian dimakamkan, 1 pekan kemudian ada orang yang menziarahi kubur kita, pun doa mereka masih sama. Allahumma gfir lahu warhamhu, rahmati dia. Masuk surga pun, terbebas dari neraka pun, kata Nabi SAW, bukan dengan amal, tetapi dengan rahmat. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian, itu rangkaian rahmat yang luar biasa. Begitu juga ketika kita sholat. Ujung dari salat kita itu adalah taslim. Kalau kita lihat definisi salat itu, muftatahatun bitakbir. Salat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Kemudian mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullah. Kita mendoakan ke sebelah kanan kiri kita, semoga keselamatan dari Allah tercurah limpahkan bagi kalian. Duhai semua yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya, dan juga rahmatullah, semoga rahmat Allah pun terlimpah untuk kalian. Yang kita doakan adalah rahmat. Mengaku sebagai umat Nabi, dalam surat Al-Fath ayat 29, Allah mengatakan umat Nabi itu karakteristiknya adalah ruhama'u bainahum walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, saling merahmati satu dengan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 99 nama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia meninggal. Udah kesini mau sholat jenazah, mau ta'lim ini. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah. Ya. Ini konsentrasinya sudah mulai pecah ini. Allah punya 99 nama, 100 dikurang 1. Dan dalam mengawali Al-Quran, surat pertamanya adalah Al-Fatihah. Dan ayat pertama Al-Fatihah dalam 3 mazhab, kecuali mazhab Maliki, adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki mengatakan ayat pertama Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi 3 mazhab yang lainnya, ayat pertama Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sang pengasih, sang penyayang, sang rahmah. Allah tidak memperkenalkan tentang Bismillahil Jabbar, Bismillahil Qahhar, Bismillahil Aziz, Bismillahil Muntaqim, dengan nama Allah yang maha membalas, yang perkasa, yang tegas, yang keras, dan seterusnya. Tidak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga dalam sebuah hadis dikatakan punya 100 rahmat. 99-nya Allah tahan untuk diberikan hari kiamat nanti, dan 1 rahmatnya diturunkan ke dunia ini untuk yataraham fiha ba'dukum ba'da, agar setiap kita saling merahmati satu dengan yang lain. Kemudian dalam Fathu Mekkah, Fathu Mekkah itu 10.000 pasukan di bawah Nabi SAW untuk datang dari Madinah ke Mekkah dalam rangka membebaskan kota Mekkah. Itu terjadi tahun 8 Hijriah. 3 tahun sebelumnya, itu Nabi SAW justru dikepung oleh 10.000 pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Mekkah, dan beliau konsolidasikan oleh beliau dengan beberapa suku yang ada di sekitar Madinah dan juga orang munafik dari kalangan Yahudi di Madinah. Terkumpullah 10.000 pasukan yang disebut dengan pasukan Ahzab. Perangnya pun disebut dengan perang Ahzab atau perang Khandaq, perang menggunakan parit. Itu tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Nabi dikepung dengan 10.000 pasukan. Tahun 8-nya Nabi mengepung Mekah, membebaskan kota Mekah dengan 10.000 pasukan.
Tapi ketika Nabi datang dan tiba di kota Mekah, Nabi mengatakan fahadzal yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah harinya berkasih sayang. Hari yang penuh dengan rahmat. Saya datang ke sini bukan untuk balas dendam. Saya datang ke sini bukan untuk mengusir kalian, walaupun dulu sebagian kalian mengusir sebagian kami. Saya datang ke sini bukan untuk membunuh kalian, walaupun sebagian kalian dulu membunuh sebagian kami. Saya datang ke sini bukan untuk merampas harta kalian, walaupun dulu sebagian kalian merampas harta sebagian kami. Saya datang ke sini bukan untuk menyiksa kalian, walaupun sebagian kalian dulu menyiksa sebagian kami. Tapi saya datang ke sini, Fathu Makkah ini adalah Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Dan ujung dari rumah tangga pun, Ar-Rum 21 adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tidak cukup sakinah, tidak cukup mawaddah cinta, tapi harus sampai ujungnya adalah rahmah. Kata Ibnu Abbas, rahmat pada ayat itu tafsirnya adalah an yusibaha bisu. Ya, bahwa mengkhawatirkan orang yang dicintainya itu tertimpa keburukan. Itulah sayang. Kalau masih memberi, itu masih cinta. Tapi mengkhawatirkan terhadap segala sesuatu yang buruk menimpa yang dicintai, itulah sayang. Sederhananya, kalau ibu ya minta beliin tunjang sama suami ngebeliin, itu namanya masih cinta. Tapi kalau ibu minta tunjang sementara ibu punya kolesterol tinggi, dan suami tidak membelikan untuk ibu, itu namanya sudah sayang. Nah, kira-kira begitu bedanya. Kalau asal membelikan saja, masih cinta. Tapi kalau terjadi sesuatu, dan dia mengkhawatirkan terjadinya sesuatu itu, sehingga dia menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu itu, maka disebut dengan sayang. Nah, berarti ujungnya rumah tangga pun rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa utusannya adalah sang rahmah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kami utus itu, dia membawa misi untuk menyampaikan rahmah bagi seluruh alam semesta. Dan ini dipertegas dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ana rahmatun muhdah. Saya adalah rahmah dan saya membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana menghadirkan rahmatan lil alamin dalam keluarga yang tadi Allah sudah nyatakan bahwa akhir atau cita-cita tertinggi dalam rumah tangga adalah rahmah tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam semua aspek. Di masjid kita butuh rahmah. Di masyarakat kita butuh rahmah, kemudian di usaha kita butuh rahmah, di lembaga, yayasan, sekolah kita pun butuh rahmah, ya, di keluarga apalagi. Kita sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita buka surat Ali Imran 159, ya. Ali Imran 159. Jadi kalau menyebutnya Al Imran itu salah. Yang betul Ali Imran, suratu Ali Imran. Ya, karena Imran nama orang tidak boleh pakai alif lam. Tidak ada Al-Hamzah, Al-Umar tidak ada. Al-Muhammad tidak ada. Ya, tapi Ali artinya keluarga. Ya, Ali Imran, kemudian Alu Musa, Alu Yaqub dan seterusnya itu Al, ya. Ya, bukan Al tapi Al, itu namanya keluarga. Ya, sebab masih ada sebagian yang menyebutnya Al-Imran, ya, itu salah, ya, keliru. 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dikarenakan rahmat dari Allah sajalah. Ya. Silakan Bu. Sudah disiapkan kotak snacknya. Yang lain sudah habis masanya Bu. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat terus. Ya. Ya. Ada yang dari dokter, bukan berarti sakit.
Ya, jangan-jangan kita lebih sakit, cuma belum ke dokter aja kan gitu. Ya. Baik. Saya mana tadi? Fabima rahmatin minallah. Maka karena dengan rahmat dari Allah sajalah. Nah, ini kuncinya. Ya. Rasulullah itu disebut sebagai rahmatan lil alamin. Bagian dari lil alamin adalah keluarga. Rasulullah membawa misi, narasinya adalah menghadirkan rahmat dengan ajaran yang Allah titipkan kepada beliau itu agar rumah tangga semuanya dapat rahmat. Kenyataannya tidak semua rumah tangga dapat rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu kata Allah, fabima rahmatin minallah, dari Allah. Rasul itu sang pembawa pesan saja. Pesan dalam bahasa Arab disebut dengan risalah. Sang pembawa pesannya disebut dengan Rasul. Maka sang pembawa pesan, dia hanya membawa pesan dari yang memberikan pesan itu, yang artinya pesan itu milik dia yang memberikan dan berasal dari dia yang memberikan. Ketika pesannya adalah rahmatan lil alamin, rahmah, berarti rahmat ini milik Allah dan dari Allah. Dan rumusnya sederhana, apa-apa yang berasal dari Allah dan apa-apa yang milik Allah, tidak semuanya Allah kasih kepada semuanya. Contoh apa? Hidayah. Hidayah milik siapa? Milik Allah. Tapi apakah semua dapat hidayah? Tidak. Anak itu dari siapa? Dari Allah. Apakah semua yang nikah pasti dikasih anak sama Allah? Tidak. Rahmat itu dari siapa? Dari Allah. Milik siapa? Milik Allah. Apakah semua dapat rahmat? Tidak. Kalau semua dapat rahmat, tidak mungkin kita mendengar ada angka-angka, ada informasi-informasi, pemberitaan-pemberitaan tentang jumlah kriminalitas. Angka perceraian dalam rumah tangga yang 10% dari angka pernikahan di Indonesia. 2 juta nikah setiap tahun, 200 ribunya bercerai setiap tahun. Di Indonesia, tahun 2016 kurang lebih. Mungkin sekarang lebih meningkat. Ya, tentang seorang anak yang membunuh bapak kandungnya sendiri, terjadi di Tapos, kita orang Depok ini. Ya, tentang seorang ibu yang membunuh 3 anak kandungnya sendiri. Ya, tentang seorang menantu yang menggugat dan memenjarakan mertuanya di Bogor. Kalau memang semua ada rahmat yang Allah pasti berikan, tentu yang begini tidak akan ada ceritanya, tidak akan pernah ada informasinya. Sehingga berarti rahmat Allah itu sesuatu yang setidaknya mengandung unsur kausalitas, sebab akibat. Kalau kita begini maka rahmat Allah turun. Kalau kita tidak begitu maka rahmat Allah tidak turun. Dan kita bisa melihat dalam surat Ali Imran 159 mudah-mudahan sebagai jawaban ya tentang seperti apa harusnya kita menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita membuktikan dan seperti apa indikasinya bahwa di dalam hati kita dianugerahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan di depan masih kosong. Ada satu lagi alhamdulillah. Snacknya juga ada disiapin insyaallah. Ya, silakan Bu. Masya Allah. Berat banget bawanya itu ya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik. Ibu-ibu sekalian, ayat ini perlu diketahui turunnya terkait dengan perang Uhud. Terkait dengan perang Uhud. Perang Uhud itu adalah perang yang terjadi tahun berapa Hijriah? Tahun berapa? Nah, memang saya biasa kalau lagi ceramah tiba-tiba nanya, tiba-tiba nunduk semua. Nggak ngerti, mungkin sedang mencari ilham ini. Tahun berapa Bu? 3 Hijriah. Ya, 3 Hijriah. Berarti relatif ada beberapa sahabat Nabi dalam jumlah besar yang baru berinteraksi dengan Nabi hanya dalam waktu 3 tahun. Terutama mereka orang-orang Ansar yang belum pernah ke Mekah sama sekali, belum pernah bertemu dengan Nabi sama sekali. Baik dalam Baiat Aqabah jilid pertama ataupun Baiat Aqabah jilid kedua. Dan itu jumlahnya besar. Ya. Bahwa dalam perang Uhud
setelah dua pasukan saling berhadap-hadapan, ada seorang provokator yang menggembosi pasukan Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bikin provokasi ya untuk menggembosi. Yang pada akhirnya targetnya tercapai. 300 orang dari 1.000 orang ini pulang ke Madinah. Jadi Nabi tersisa hanya dengan 700 pasukan. Ya, 300 dengan sepertiga pasukan. Jumlah yang harusnya secara mental dan psikologis bisa menggoncangkan, bisa menggoyahkan keteguhan 700 pasukan yang tersisa itu. Dan narasinya sederhana. Kira-kira narasinya adalah, buat apa kita ikut campur urusan Muhammad dengan kaumnya dan sukunya di Mekah? Kan yang berkonflik dengan sukunya ya dia sendiri. Kita ini nggak usah ikut campur. Kalau dia menang, kita nggak dapat apa-apa. Kalau dia kalah, kemungkinan kita terbunuh juga ya. Kita pulang sajalah. Nah, pulanglah 300 orang itu. Belum lagi ditambah dengan 50 orang dari 700 orang yang tersisa itu, Nabi tugaskan untuk ngapain? Sebagai pasukan pemanah yang menempati bukit para pemanah secara khusus, dan Nabi mengamanatkan tidak boleh kalian meninggalkan tempat ini sebelum ada aba-aba. Peperangan hampir selesai dan hampir mendatangkan kemenangan. Harta sudah mulai berserakan. 47 turun dari gunung untuk berebut harta. Hanya tersisa 3. Dan 3 inilah yang merapat kepada Nabi SAW dan menjaga Rasul SAW. Artinya ada berapa? 347 sahabat Nabi yang tanda petik khianat. Ya. Dan kalaupun Nabi kecewa, Bu, wajar nggak? Wajar. Kalau Nabi pengen marah, bisa nggak? Bisa. Sebab orang-orang Ansar ini, ya, ketika baiat Aqabah kedua, itu menjaminkan bahwa mereka akan menjamin keselamatan Nabi, berbaiat janji setia. Nyawanya nyawa mereka, harta Nabi, harta mereka, keselamatan Nabi, keselamatan mereka, darah Nabi, darah mereka, dan seterusnya. Dan itu dipertegas oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah paman Nabi SAW, yang umurnya hanya beda dengan Nabi 2 tahun. Lebih tua Abbas. Abbas sampai bilang ketika baiat Aqabah kedua, juru bicara Nabi, kalian benar mau bawa ponakan saya ke sana? Kalau kalian tidak bisa menjaga keselamatannya, ketahuilah saudaranya Muhammad masih bisa menjaganya di Mekah. Akhirnya mereka meyakinkan, tidak, kami jaga mereka. Kami jaga Muhammad. Keselamatannya, keselamatan kami. Hartanya, harta kami. Jiwanya, jiwa kami. Nyawanya, nyawa kami. Maka ketika dikuatkan dan diyakinkan begitu, kemudian datang selanjutnya adalah perintah hijrah, maka berhijrahlah Rasul ke Madinah. Tapi 3 tahun pertama perang Badar, gak ada masalah. Atau tahun pertama belum ada perang Badar, gak ada masalah. Tahun kedua perang Badar mendapatkan kemenangan, gak ada masalah. Tapi tahun ketiga mulai ada bibit-bibit ini. Wah, ini gak bisa dipercaya seutuhnya. Bukan menjadi loyalis dan seterusnya. Maka kalaupun Nabi mau marah bisa saja. Dan akhirnya Allah turunkan surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Ini rumus nomor 1. Ya. Karena dengan rahmat dari Allah sajalah engkau tetap bersikap lembut kepada mereka. Jadi rahmatan lil alamin yang pertama, rumusnya adalah kelembutan. Dan kelembutan ini bukan tentang kelembutan suara dan intonasi. Sebab kalau kelembutan suara dan intonasi yang dimaksudkan oleh ayat ini, itu sama saja halnya dengan Al-Quran, membeda-bedakan antara orang Medan dengan orang Jawa. Dan Al-Quran tidak boleh seperti itu. Al-Quran harus bersifat universal. Makanya kita buka surat yang lain, surat Az-Zumar ayat 23. Ketika Allah menjelaskan yang lembut itu apa? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha, mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Yang namanya lain, kelembutan itu adalah wa qulubuhum, hati mereka. Makanya kalau kita lihat di ayat 159 Ali Imran tadi, setelah Allah mengatakan lintalahum, engkau bersikap lembut kepada mereka, Allah lanjutkan dengan ayatnya apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik.
Seandainya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau bersikap kasar dan berhati keras merespon pengkhianatan 300 orang yang lari meninggalkan medan perang Uhud pulang ke Madinah. Kalau engkau menyikapi mereka dengan kasar dan hatimu keras, lan faddu min haulik. Mereka pasti bubar meninggalkanmu. Mereka pasti tidak betah duduk bersama-sama denganmu berlama-lama. Tidak akan ada yang datang kepadamu minta nasihat, minta pendapat, minta saran, dan seterusnya. Tidak akan ada yang mau datang kepadamu bertanya tentang hukum dan persoalan rumah tangga dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau seandainya hatimu keras dan sikapmu kasar. Berarti kekerasan hati itu lawan kata kelembutan. Sementara kalimat lembutnya tidak disebutkan kalimat kata hatinya, berarti yang dimaksud dengan kelembutan adalah kelembutan hati. Allah menghadirkan lawan katanya, yaitu kerasnya hati. Oh, berarti kelembutan itu kelembutan hati. Itulah yang menghadirkan apa? Rahmat tadi. Ya, sehingga ya, kalau kasar dan keras konsekuensinya infidha, lan faddu min haulik, infidha. Ya, apa arti infidha? Alam semesta itu, luar angkasa disebut dengan al-alam al-fadai. Ya, alam yang hampa, ruangan yang hampa, yang kosong. Ya, seolah-olah Allah ingin mengatakan kalau engkau keras dan kasar kepada mereka, engkau akan mendapatkan hidupmu penuh dengan kehampaan. Kosong. Tidak ada yang mau bersama denganmu. Mereka meninggalkanmu semua. Mereka membiarkanmu seorang diri. Sama dengan bubar. Rumah tangga tadi tujuannya apa? Rahmah. Kenyataannya banyak nggak yang bubar? Banyak. Ada rumah tangga nggak bubar, tapi merasa hampa dalam hubungan rumah tangga. Ada. Rumah tangga tidak bubar, tapi merasa kosong rumah tangganya, ya, hambar, tidak ada rasa dan seterusnya. Oh, berarti ada masalah dalam konteks kelembutan hati. Baik, seperti apa kelembutan hati itu? Maka Allah ingin mengatakan, setidaknya kira-kira isyaratnya adalah begini. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rahmat yang aku berikan ke dalam hatimu lah, engkau tetap bersikap lembut terhadap mereka, engkau tidak mengasari mereka dan keras hatimu kepada mereka. Dengan cara apa? Engkau tidak suudzon kepada mereka. Ini cara pengendalian hati yang pertama. Kalau Nabi saat itu suudzon, wah ini sudah habis, Bu. Ya. Sudah habis. Lihat bagaimana Allah kemudian mewanti-wanti kita agar tidak terjadi pertikaian. Dalam surat Al-Hujurat, rangkaian ayatnya dari mulai ayat 9, 10, 11, kemudian di 12-nya Allah katakan, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Awali dengan wahai orang beriman, jauhi segala prasangka. Ya, suami istri kalau misalnya sudah diawali dengan prasangka buruk, wah ini bahaya. Ya, berbahaya. Kenapa? Karena disitulah pintu syaitannya. Disitulah kemudian terbuka pintu-pintu untuk bisa menjerumuskan kita dan menarik kita dari ruangan yang penuh dengan rahmat Allah kepada jurang yang penuh dengan kebencian dan praduga. Ya, bayangkan suami ibu nggak pernah nyisir, tiba-tiba pulang ke rumah rambutnya selalu rapi. Kalau ibu mencurigai, ya dalam pikiran yang ditanamkan adalah suudzon, yang ada adalah apa? Stres nggak, Bu? Hah? Stres nggak? Masya Allah. Ya, setiap keluar rumah tidak pernah pakai parfum, pulang-pulang wangi terus. Ini gimana ini? Suudzon tidak? Hah? Kalau wanita salihah mungkin dia akan husnudzon. Dia akan katakan apa? Duhai suamiku, aku sungguh tersanjung dan tersipu malu menghadapi sikapmu. Kenapa? Engkau keluar tidak pernah tersisir rambutmu rapi. Karena aku tahu bahwa engkau di luar sedang ingin menjumpai wanita yang bukan mahrammu. Sementara ketika engkau datang karena engkau ingin menjumpai bidadarimu, maka engkau rapihkan rambutmu. Itu wanita muslimah yang salihah.
Ngapain di luar saya rapi-rapi, kata dia. Yang penting masuk rumah saya rapi, kan begitu. Dalam rangka menyindir ibu-ibunya juga. Kenapa lah di rumah tidak rapi, giliran keluar rapi, kan begitu. Itu namanya main pedal, Bu. Supaya bolanya balik lagi, kan gitu ya. Subhanallah. Jadi awalnya suudzon. Ya, kalau sudah tersuudzoni, handphone semua serba dikunci, ya kan? Dompet selalu kosong gitu kan? ATM-nya kok nggak ada di mana dia simpan misalnya. Ini udah luar biasa ini. Ya, kenapa megang banyak kunci kunci cadangan misalnya? Ini kenapa? Ya. Kalau kemudian segala PIN nggak dikasih tahu, ya kan? Wah, ini kenapa? Ada masalah apa? Katanya rumah tangga. Ya, rumahnya di mana, tangganya di mana, kan begitu jadinya. Ini pertama. Kemudian ujungnya apa? Tajassus. Wala tajassasu. Ya. Kalau hati yang kemudian terkotori, tidak ada kelembutan hati, ujungnya suka ngepoin. Nabi bisa saja ngepoin itu 300 orang kenapa pulang. Tapi karena rahmat yang aku berikan kepada hatimu, sudah tidak usah ikut campur urusan mereka. Mereka telah meninggalkan medan peperangan, engkau tidak perlu kirimkan kemudian utusan mata-mata mencari sebab kenapa mereka begitu. Sudah fokus pada perjuangan, pada perang Uhud saja. Kebanyakan waktu kita tersita dan terbuang hanya karena mengurusi perkara-perkara yang kita pengen tahu apa sebabnya, apa duduk permasalahannya, apa kepentingannya, apa risiko buat sayanya, dan seterusnya. Padahal seringkali urusan itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kita. Wala tajassasu. Ya, termasuk kepada pasangan dalam rumah tangga, kepada mertua, kepada menantu, kepada anak, dan lain sebagainya. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu. Jangan sampai ada ghibah dalam rumah tangga. Lembutnya hati tidak untuk dalam rangka menyebutkan kesalahan orang, kemudian menceritakan kesalahan orang. Makanya tidak ada satu riwayat pun, Bu, menjelaskan Nabi menceritakan siapa saja nama 300 orang itu. Nggak ada. Ya. Siapa yang bisa mencari tahu riwayat mana yang bisa menunjukkan bahwa Nabi mengabsen 300 nama itu semua? Nggak ada. Artinya apa? Bahkan Nabi tidak membicarakan kepada siapapun. Hati yang penuh dengan kelembutan. Ya. Termasuk hati yang penuh dengan kepekaan. Yang tidak ada kekasaran dan tidak ada kekerasan. Kalau kekasaran dan kekerasan yang hadir, yang terjadi adalah bubar. Di satu masjid, ada anak-anak salat maghrib, itu lari-larian, teriak-teriakan, main-main mereka sampai akhirnya satu tirai pembatas jamaah akhwat ini jatuh. Kubrak, lagi salat maghrib. Selesai salat maghrib, ada berdiri seorang Pak Haji yang cukup dituakan di sana. Dia marah-marah. Dan marah-marahnya mengusir anak-anak. Pulang, pulang, pulang katanya. Berisik aja. Akhirnya mereka pulang. Keluar masjid. Cuman pulang kemana, Bu? Karena dari rumahnya juga dimarahin sama ibunya suruh ke masjid. Jadi bisa ke masjid itu gara-gara dimarahin sama ibunya. Sampai masjid dimarahin sama Pak Haji. Akhirnya apa? Bubar dari rumah, bubar dari masjid. Kemana perginya? Ditemukanlah ada yang penuh kelembutan hatinya. Siapa? Tukang PS. Sini tong main tong katanya. Ya, berapa punya duit lu katanya? Goceng bang, udah main 2 jam dah. Kan begitu. Seneng gak kira-kira? Seneng. Karena akomodatif. Ya, dia merangkul bukan memukul. Dia mengajak bukan kemudian merendahkan dan mengejek. Seorang ibu ngusir anaknya, tanda petik ke masjid, memerintahkan, menyuruh, kemudian juga menginstruksi. Kalau nggak ke masjid, mama kerudungin nanti kamu. Itu kan sudah merendahkan martabat laki-laki. Aku laki-laki, kenapa aku harus pakai kerudung? Ya, sementara tukang PS saja, dia merangkul. Dia mengakomodasi kepentingan sang anak untuk bermain tadi. Nah, saya pernah di satu SMP, sekitar 3 minggu yang lalu, kelas 7, 8, 9 SMP negeri, di Depok ini. Ya, kemudian saya tanya, adik-adik semua siapa di sini yang nggak betah di rumah? Dan hampir semuanya nunjuk tangan. Ya, bayangin sekian ratus siswa, 7, 8, 9, setiap level itu sekian kelas jumlahnya, semua tunjuk tangan. Saya ambil sampel 2 orang, 1 laki, 1 perempuan. Saya tanya yang laki-laki, Dek kenapa nggak betah di rumah? Bosen aja saat katanya. Oh bosen. Baik, yang perempuan tuh,
Kenapa kamu nggak suka di rumah, nggak betah di rumah? Ibu saya galak, Ustaz. Jadi yang membuat ternyata bubar, nggak betahnya seseorang itu karena galak, keras, kasar. Ya. Senior saya, alhamdulillah beliau sudah wisuda, menyelesaikan S3 doktoralnya itu, dan disertasi S3-nya tentang LGBT. Beliau studi komparasi antara fenomena LGBT di Indonesia dengan fenomena LGBT di Hong Kong. Dia bolak-balik ngambil sampel, dan kemudian observasi sampai kemudian punya kesimpulannya apa? Luar biasa. Kenapa seorang laki-laki punya kecenderungan untuk penyimpangan orientasi ataupun perilaku seksual menjadi gay adalah karena mendapatkan perlakuan kasar dari sang ayah. Dan kenapa seorang perempuan punya kecenderungan untuk penyimpangan orientasi ataupun perlakuan seksual sebagai lesbian? Karena mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya. Ini disertasi, berarti sudah diuji, dan sifatnya adalah scientist gitu ya, scientific gitu ya, scientific observation gitu ya. Observasinya sudah berdasarkan semua kaidah-kaidah keilmuan. Apa yang saya katakan? Ternyata setelah ditelusuri, kenapa laki-laki kalau punya trauma atas perlakuan kasar dari sang ayah, maka dia mencari sosok laki-laki lain yang fisiknya lebih kekar, yang dalam narasi otaknya dia akan katakan, sosok laki-laki inilah yang bisa melindungi saya dari kejahatan perlakuan ayah saya kepada saya. Jadi dia mencari perlindungan. Maka jangan heran dia dapatkan banyak di tempat fitness. Karena badannya, ini betul, badannya kekar-kekar. Karena asumsinya dia adalah sosok laki-laki inilah yang bisa menjaga dan melindungi saya dari kejahatan perlakuan kasar ayah saya kepada saya. Satu. Kenapa perempuan kemudian menjadi lesbi? Ketika dia mendapatkan perlakuan kasar dari seorang ibunya, akhirnya dia mencari perempuan lain yang bisa menggantikan kasih sayang ibunya yang dia tidak dapatkan dari kandung atau dari ibu kandungnya sendiri. Dia mencari kasih sayang itu. Dan dia nggak dapat dari ibunya. Maka dia cari dari perempuan lain. Artinya apa? Rumah tangga akan menjadi bubar kalau tidak dihadirkan hati yang penuh dengan kelembutan tadi. Yang peka. Yang tidak pandai menghakimi. Rasul pun tidak menghakimi mereka sama sekali. Rasul tidak menceritakan aib mereka. Rasul bahkan tidak menggunjingkan mereka. Rasul tidak berprasangka buruk kepada 300 orang itu. Ya sudah. Semua karena rahmat Allah, maka hatimu tetap bersikap lembut kepada mereka. Kalau marah pun bisa, kecewa pun pantas-pantas saja. Tapi itu tidak terjadi. Di masjid juga demikian. Di masyarakat juga demikian. Hati yang tidak peka, ada namanya gerus, Bu. Kalau ibu ingat, namanya gerakan akhir Agustus. Masih ingat? Hah? Tukang ojek bubar dari pangkalan ojeknya ke jalan. Pelajar SMP dan mahasiswa bubar dari sekolah dan kampusnya turun ke jalan. Ya, kenapa mereka pada bubar dari tempatnya masing-masing? Diawali dari lisan yang menunjukkan ketidakpekaan hati. Dikatakan bahwa guru adalah beban negara. Orang yang banyak tidak punya rumah dan susah punya rumah, tiba-tiba dapat tunjangan 50 juta dan joget-joget di hadapan umum. Direkam dalam kamera itu. Kan itu yang membuat marah. Kan itu yang membuat bubar semuanya. Yang menjadi korban akhirnya adalah Iron Man. Betul? Konon katanya dia di Marvel itu orang hebat. The Guardian of the Galaxy. Cuman ternyata kalah sama orang Jakarta Utara dia. Bayangkan, Bu, sekelas Iron Man jadi korban itu. Ya. Banyak orang nggak bisa beli jam. Tapi ketika menyaksikan ada orang pamer jam harga 11, sekian miliar. Banyak orang belum bisa punya mobil. Dia pamer garasinya isinya sekian puluh mobil. Dia pamer semua STNK-nya dengan pajak-pajaknya. Dijadikan konten. Dan Nabi sudah mengingatkan, salasun muhlikat. 3 hal yang paling membinasakan adalah, salah satu di antara 3 Nabi menyebutnya yang paling ketiga. I'jabul mar'i binafsih. Ketika orang sudah flexing, sudah membangga-banggakan kepemilikan dirinya. Saya sudah menyampaikan ini sejak dulu fenomena orang memamerkan saldo ATM. Pernah
Kalau ingat dulu, ya, para public figure memamerkan saldo ATM. Makin ke sini semua serba dipamerkan. Anaknya ulang tahun, unboxing kadonya bikin konten. Di saat orang banyak yang anaknya ulang tahun nggak punya kado sama sekali. Timbul semua gejolak tadi. Tidak punya kelembutan hati. Ada orang yang rumahnya sempit, dia pamer rumah yang luas, ada lapangan futsalnya, ada kolam renangnya, ada binatang-binatangnya, ada gajahnya lah misalnya, ada singanya, ada harimau dan seterusnya. Ada kebun binatangnya. Kemudian dia home tour rumahnya dengan segala fasilitas mewah rumahnya. Di saat setiap orang ada yang rumahnya saja, ukuran satu kamar mandinya itulah ukuran rumah dia. Ada mobil baru datang, baru turun dari mobil towing. Unboxing mobil dipamerkan. Judulnya review mobil. Saat orang yang kemana-mana masih naik angkot, dia lihat tayangan itu semua. Dan semua jadi konten. I'jabul mar'i binafsi. Ujungnya apa? Hati yang tidak peka. Seolah tidak ada orang di luar hidup dia. Ya, saya ini kan rumahnya jauh, di Bintaro. Iya, Anda di Bintaro. Ada yang lebih jauh lagi. Kan ini kan simbol ketidakpekaan tadi. Yang dipermasalahkan bukan Anda tinggal di mana, Anda sudah punya apa, Anda belum punya apa, Anda berhak mendapatkan apa dari negara. Bukan. Tapi Anda sudahkah melihat bagaimana masyarakat yang lain yang ada di sekitar kita. Yang ternyata makan mereka masih susah, dan seterusnya. Lihatlah bagaimana Sayyidina Umar. Kelembutan hati dibalik ketegasan lisan dan prinsip yang luar biasa. Nabi memuji Sayyidina Umar dengan wa asyaddahum fi dinillah. Umar, orang yang paling tegas dalam urusan agama itu, kata Nabi, sahabatku adalah Umar. Tapi Sayyidina Umar lembut hatinya luar biasa. Di satu malam dia keliling tafaqud ahwali ra'iyah, dia keliling warganya. Ternyata terdengarlah suara tangisan. Seorang anak yang mempertanyakan kepada ibunya, ibu sudah matang belum masakannya? Sampai suara itu hilang, maka sang Amirul Mukminin mendatangi rumah tersebut. Ibu, ada apa? Kenapa terdengar suara tangisan dari dalam rumahmu tentang seorang anak yang mempertanyakan tentang masakan ibunya? Kemudian sang ibu mengatakan ini semua gara-gara Umar. Dia meninggalkan ada satu rumah yang tidak punya makanan yang bisa dimasak kecuali hanya batu saja di atas pancinya. Maka kemudian dengan kelembutan hatinya dia tidak mencari kesalahan siapapun. Dia tidak memarahi siapapun. Dia tidak kecewa kepada menteri-menterinya sama sekali. Dia langsung pergi ke Baitul Mal. Dia bawa dalam pikulan pundaknya satu karung gandum itu dan dia serahkan kepada sang ibu. Ketika menyerahkan dia katakan, ibu, ketahuilah saya adalah Umar dan tolong maafkan Umar. Kelembutan hati yang luar biasa yang dibutuhkan hari ini. Istri yang ketika punya kelembutan hati, insya Allah rumah tangga nggak bubar. Begitu juga suami ketika punya kelembutan hati, insya Allah nggak akan bubar. Suami pulang ke rumah, sepanjang hari di kantornya dimarahin sama bosnya. Perjalanan pulang ke rumahnya, kena tilang polisi pula. Kemudian dibelokkan rumah gangnya, ban mobilnya pecah pula. Turun dari mobil, cantengan jempolnya copot pula. Ya, gedor-gedor pintu, ucapkan salam. Ternyata dia ingat Tupperware emaknya ketinggalan pula. Ya. Sampai akhirnya ketika pintu pun dibuka, dijawab Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba yang muncul adalah sosok Fir'aun jenis kelamin perempuan. Misalnya. Gimana ini? Ya. Nabi Musa aja sampai pergi bu dari Fir'aun kan? Makanya kata Nabi SAW, kalau dalam berbicara itu yang paling penting bukan bicara yang benar, tapi berbicaralah yang baik. Artinya apa? Dia bisa pandai merasa dan hatinya penuh dengan kepekaan. Kira-kira kalau saya ngomong begini baik atau tidak? Ya. Coba, ibu misalnya dandan wajah penuh dengan bedak putih luar biasa. Alhamdulillah. Ya antara tepung sama bedak beda tipis kadang-kadang. Sudah di bedaknya luar biasa. Kemudian ibu datang kepada suami. Ibu tanya, ayah aku cantik tidak? Sementara suami melihat yang putih hanya wajah, lehernya hitam misalnya. Ibu mendingan suami menjawab benar, jujur atau baik? Hah? Mendingan baik. Walaupun bohong. Karena ada 3 bohong yang diperbolehkan dalam agama. 1 adalah bohong ketika mendamaikan orang berselisih. 2 bohong ketika dalam kondisi perang. 3 bohong dalam kondisi
menghadirkan harmonisme dalam rumah tangga. Dia hanya mengatakan, memang tidak ada dua bidadari di dalam rumah ini. Kan cukup baik, Bu. Daripada ngomong jujur, Mama kenapa kayak zebra cross begini, hitam putih, hitam putih. Ya kan? Berarti mendingan mendingan jujur apa benar? Baik, ya. Ibu misalnya bikin teh manis, salah masukin garam atau kemudian harusnya gula dimasukin garam. Ketika suami mendapati ternyata tehnya asin, tapi dia penuh kelembutan hati, dia tetap akan mengatakan, "Dua istriku, ini minuman ini sangat luar biasa, beda dari biasanya." Ya. Dan aku lebih suka kita mencicipinya bersama, kan begitu? Tanpa perlu mengatakan kalimat yang benar, di balik itu ada kebaikan. Karena tidak selamanya yang benar itu menghasilkan kebaikan. Bisa momentumnya tidak baik, tempatnya tidak baik, caranya tidak baik, diksinya tidak baik, intonasinya tidak baik. Ya, itu akhirnya tidak menghasilkan kebaikan. Tadi suami datang lagi capek-capeknya, ibu cerita semua hal yang benar. Ya, petugas PLN datang belum bayar listrik. Orang dari sekolah datang tagihan SPP. Suami belum jawab, cerita lagi, plafon bocor, nambung 2 ember habis misalnya. Ya, ibu belum ngomong lagi, suami udah mati depan pintu itu. Ya. Karena tadi perkataannya tidak baik, walaupun ibu menyampaikan semua yang benar. Makanya yang paling penting kelembutan hati. Sehingga Nabi mengatakan apa? Kalau ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak dianggap berimannya secara sempurna kalau bisa dia di malam hari dalam kondisi tidurnya kenyang, sementara tetangganya dalam kondisi lapar dan dia tahu hal itu. Tidaklah diperkenankan ketika ada seorang yang menyampaikan asap masakannya ke rumah tetangga, kecuali dia juga menyegerakan untuk menyampaikan makanan tersebut ke rumah tetangga tersebut. Ini kan adab-adab bagaimana kita menghadirkan kelembutan hati. Bayangin, Bu, ibu bikin sambal terasi, asapnya doang ibu kirim ke rumah tetangga. Itu anak sama ibunya di rumah sebelah itu tebak-tebakan lauk itu. Betul nggak? Kira-kira bikin apa nih? Kayaknya ikan asin. Subhanallah. Selama ikan asinnya tidak sampai ke rumah tetangga tadi, dia semakin penasaran apa lauk rumah ibu. Nah, ini adab. Kelembutan hati, bukan hati yang keras, bukan sikap yang kasar. Sebab kalau itu yang terjadi, bubarlah. Di masjid juga demikian. Ya, kalau keras-kerasan bubar. Ini ada di satu masjid. Ya, konfliknya luar biasa. Ya. Khutbah Jumat itu setahun 52 kali. 52 Jumat. Itu sampai dibagi 2. 26 kelompok ini, 26 kelompok sana. Yang kelompok ini nyariin ustadznya, kelompok sini, yang kelompok sana nyariin ustadznya sendiri juga. Nanti kotak infaknya dibagi juga. Giliran kotak infaknya yang jadwalnya ustadz ini, kelompok ini buat yang sini. Kalau yang sana, kotak infaknya ke sana. Tarawih. Ya. Ini saya alami langsung. Ramadan kemarin. Saat nanti tarawih tanggal sekian ya, kalau malam genap. Saya tanya, kenapa harus ada malam genap, malam ganjil? Tentukan saya tanggalnya. Kalau enggak nanti tumpang tindih dengan jadwal yang lain. Oh, enggak gitu, Ustaz. Soalnya di sini itu, ceritalah. Kalau malam genapnya kelompok ini, kalau malam ganjilnya kelompok sana. Akhirnya kotak infaknya pun sama. Yang malam genap kelompok sini, kotak infak malam ganjil kelompok sana. Sampai yang luar biasa apa? Itu salah seorang kelompok yang di sini, pimpinannya bikin tiang, kemudian ada toaknya, supaya memudahkan agar suara azan itu semakin mendekat dan mengarah ke beberapa perumahan gitu. Baru 3 hari, ya, toaknya hilang. Dan bahkan sampai saya mendapatkan cerita itu kata beliau, sampai hari ini saat kita pun nggak tahu tiangnya ada di mana. Jadi bukan hanya toaknya, tiangnya pun nggak ada. Entah digergaji, entah diapain, wallahu a'lam. Ya. Sampai segitunya, keras-kerasan, kemudian juga apa? Ya, wallahu a'lam ini apa yang terjadi. Ya. Dan ini ada di dalam masjid yang harusnya menjadi simbol persatuan tadi. Ustaz, bagaimana hukumnya? Ini ada orang sholat ke masjid, celananya sampai setengah betis, kayak orang kebanjiran. Yang satu komentar itu ada orang ke masjid, celananya sampai ngegloyor, kayak orang nyeret-nyeret mau nyapu aja. Saya bilang alhamdulillah,
Dua-duanya ke masjid masih pakai celana. Ya, yang repot kalau ke masjid nggak pakai celana. Kenapa ente mempermasalahkan dia ke masjid pakai celana? Biarin aja. Ini kenapa harus jadi bahan-bahan pertikaian, perselisihan, ribut saja satu sama lain? Gak berhenti-berhenti kah yang begini? Nah, padahal Nabi sudah bilang, kalau kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi dalam salam, berarti kita mendoakan dalam masjid ada rahmat Allah. Tapi kok nggak ada? Berarti tidak ada kelembutan di sana. Adanya egoisme, adanya kemudian pengen menang sendiri, adanya hati keras, ya tidak mau mengajak, adanya gibah satu dengan yang lain, saling merendahkan, dan lain sebagainya. Ini nomor satu. Yang kedua dalam rumah tangga, perintah berikutnya kata Allah dalam surat Ali Imran tadi, ayat 159 adalah fa'fu anhum. Apa artinya fa'fu anhum, Bu? Maafkanlah mereka. Jadi, 300 orang itu, memang Allah nyatakan mereka bersalah sama Nabi. Artinya berkhianat, janji setianya tidak pernah meninggalkan Rasul SAW. Ketika Nabi diperintahkan sama Allah, maafkanlah mereka, berarti tandanya mereka salah. Tetapi ayat ini turun, bahkan sebelum ada pernyataan permintaan maaf dari mereka kepada Rasulullah SAW. Ya. Apa artinya ibu-ibu sekalian? Pintu maaf itu adalah pintu yang dengannya juga turun rahmat Allah. Rumah tangga yang ingin mendapatkan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Nabi kita rahmatan lil alamin, karakter nabinya adalah fa'fu anhum. Itu memaafkan. Walaupun orang yang bersalah dan menzalimi kita, bahkan tidak pernah minta maaf sama sekali kepada kita. Lihat Al-Maidah ayat 13 dan 15. Di penghujung ayatnya di ayat 13, Allah mengatakan fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan mereka dan safhahkanlah mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di ayat 15-nya, di akhir ayat 15 surat Al-Maidah, Allah mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian sang cahaya dan kitab yang nyata. Dan sebelum kalimat qad ja'akum telah datang kepada kalian sang cahaya, Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Karakter Nabi Muhammad itu banyak memaafkan. Memaafkan yang banyak. Berarti memang sudah menjadi karakter beliau. Memaafkan. Maka Allah katakan maafkanlah saja mereka. Seandainya pun mereka tidak minta maaf kepadamu, maafkan saja mereka. Atau kapan saja mereka pada akhirnya minta maaf kepadamu, engkau sudah lebih dahulu memaafkan mereka. Dan dalam rumus memaafkan itu, setidaknya ada dua. Yang pertama tadi dalam surat Al-Maidah ayat 13, Allah mengatakan fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan hadirkan safhah. Safhah ini kalau diterjemahnya mungkin maknanya menjadi kelapangan atau lapangkanlah hati. Tapi tahukah kita ibu-ibu sekalian bahwa safhah itu asal katanya dari kata safhah dalam bahasa Arab yang artinya adalah halaman atau lembaran. Hadzal kitab kam safhah. Buku ini berapa halaman? Ya, pertanyaannya pakai safhah. Apa artinya? Maafkanlah mereka dan buka halaman yang baru. Buang semua lembaran dan halaman yang lama. Jangan pernah engkau bawa lagi. Jangan pernah engkau simpan. Yang namanya memaafkan, lupakan saja. Makanya tidak pernah Nabi menyebut sampai kapanpun peristiwa pengkhianatan 300 orang itu. Nggak pernah Nabi sebut, nggak pernah Nabi ceritakan, gunjingkan, dan seterusnya. Karena perintah dari Allah sudah maafkanlah mereka. Tutup lembarannya sudah. Sehingga setiap akhir bulan Ramadan yang kita minta kepada Allah, kalau kita tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kata Nabi kepada Siti Aisyah apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Kita bukan minta ampunan, bukan ya Allah engkau maha pengampun, suka mengampuni, maka ampuni kami, tidak. Tetapi mintanya kita adalah minta maaf. Makanya kata para ulama, ampunan dan maaf itu sangat jauh berbeda. Kalau ampunan hanya dosa saja yang dihapuskan, tapi kalau maaf yang kita dapatkan, dosa dihapuskan, lembarannya pun juga dihapuskan, ditiadakan. Kalau ampunan, lembarannya masih ada. Walaupun dosanya sudah tidak ada. Nah, maaf berarti membuka lembaran. Merobek lembaran lama, dibuanglah lembaran lama tadi. Nah, rumah tangga
Ujungnya rahmah. Ustaz, saya udah nikah 20 tahun, 30 tahun, tapi kok nggak pernah merasakan kasih sayang dalam rumah tangga? Pertanyaan sederhana. Suami istri pasti pernah berbuat salah, saling menyakiti dan seterusnya. Mungkin tersinggung dan seterusnya. Ataupun dengan keluarga, dengan mertua, dengan menantu, ipar dan seterusnya. Pertanyaan saya, sudah saling memaafkan belum? Sudah Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau lagi marah, masih suka keucap nggak? Nah, berarti belum ada maaf di situ. Ya, yang luar biasa, long term memorinya ibu-ibu itu dalam mengingat kesalahan orang itu kuat sekali. Tapi laki-laki kalau lagi berantem, pengen ngomong tuh lupa yang mana salah istrinya. Ya, pengen ngungkit tuh bingung yang mana gitu. Saya pernah survei, ya bukan survei, tes kecil-kecilan. Satu jamaah ini ibu-ibu sebelah kanan saya, bapak-bapak sebelah kiri saya. Saya tanya, Bu, suaminya pernah bikin salah nggak? Jawabannya 2. Pernah. Sama satu lagi yang bilang, banyak Ustaz. Jadi yang satu pernah, teriak, yang satu lagi, banyak. Saya tanya bapak-bapaknya, bapak-bapak, ibu-ibunya pernah bikin salah nggak? Jawabannya serempak, sama semua. Nggak pernah Ustaz. Subhanallah. Husnuzon saya, mereka sudah dapat ilmu tentang memaafkan. Tapi dugaan saya, mereka ngomong begitu karena istrinya di sebelah mereka semua itu. Dibandingkan nggak bisa masuk rumah kan begitu. Itu dugaan saya. Tapi husnuzon saya, ini berarti sudah dapat ilmu, maafkan semua. Artinya apa? Orang kalau sudah memaafkan, bahkan sudah tidak pernah lagi mengungkit, menyebut, mengingat, mengenang, dan seterusnya. Maka tidak disebut memaafkan jika lembaran ketersinggungan 20 tahun yang lalu dengan mertua masih disimpan. Tidak disebut memaafkan jika lembaran kecewa 10 tahun yang lalu dengan ipar masih disimpan. Tidak disebut memaafkan jika lembaran kecewa dengan suami 5 tahun yang lalu bukan lagi tidak disimpan, tapi bahkan lembarannya dilaminating sama ibu. Kalau sudah dilaminating bahkan nggak bisa dirobek lagi, Bu. Ya, itu harus menggunting dalam lipatan itu. Artinya apa? Sengaja Ustaz saya laminating biar nanti kalau ada apa-apa saya punya buktinya dia pernah berbuat salah sama saya. Ini yang disebut dengan melaminating memori ketidakbaikan pada suami. Padahal lisan sudah mengatakan saya sudah memaafkan dia. Ini yang kemudian harusnya kita hadirkan, maknanya bahwa memaafkan adalah perintahnya fa'fu anhum wasfah. Ini perintah Allah, bukan perintah saya. Maafkanlah mereka dan bukalah safhah, lembaran yang baru. Lembaran lama ya sudah. Kita bukan hidup untuk masa lalu. Kita bukan hidup di masa lalu. Kita hidup di masa kini. Kalau memang masa depan lebih punya kejelasan, kenapa tidak kita bergandengan tangan, kemudian bertapak kaki untuk menempuh secara bersama-sama lagi. Apa salahnya? Toh setiap manusia pasti tempatnya salah dan lupa. Adam tidak pernah menyalahkan Hawa, dan Hawa pun tidak pernah menyalahkan Adam. Kata Allah, keduanya lah yang berdoa, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berdua memang salah kepada diri kami masing-masing. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami menjadi hamba-Mu yang merugi. Itulah doa yang disebut dengan doa i'tiraf. Doa mengakui kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan, bukan mengungkit-ungkit kesalahan, bukan kemudian mengingat-ingat kesalahan, bukan kemudian mencemooh kesalahan pasangan. Tapi cukuplah menjadi bahan pengakuan bersama, memang kezaliman itu kembali kepada kelemahan diri masing-masing. Ya sudah, tinggal doa. Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perintah memaafkan adalah perintah fa'fu anhum pakai huruf fa. Apa artinya ibu-ibu sekalian? Yang namanya huruf fa dalam bahasa Arab itu mengandung makna kesegeraan kata kerja. Penyegeraan kata kerja. Jadi ketika Allah mengatakan fa'fu anhum, maknanya adalah konsep maaf itu adalah menyegerakan. Menunda pintu maaf dibuka, artinya menunda turunnya rahmat Allah. Makanya ingat hadis Nabi, seorang istri sepanjang malam akan dilaknat malaikat kalau dia tidur dalam kondisi zaujuha ghairu radin anha. Dalam kondisi suaminya tidak ridha. Apa makna tersiratnya, Bu? Kalau ada masalah sama suami, jangan sampai bawa tidur. Selesaikan sebelum tidur. Jangan sampai nunggu besok.
Karena kalau tidur suami tidak ridha kepada ibu, sepanjang malam ibu dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Batat tal'anuhal malaikah. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah membuka pintu taubatnya di malam hari untuk apa? Liyatuba musi'an nahar. Agar semua yang berdosa di siang hari, kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah membuka pintu taubatnya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Apa artinya? Kalau kita berbuat dosa di siang hari, jangan minta maaf sama Allahnya nunggu besok siang. Bahkan sampai ini malam Allah masih tungguin pintu taubatnya masih dibuka. Itu makna menyegerakan. Sebab menunda pintu maaf dibuka, akibatnya bisa fatal. Bahkan sampai tertundanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat sebuah kisah, dalam satu riwayat dijelaskan, ada dua orang yang didudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya karena yang satu sudah hampir masuk surga, diprotes sama saudaranya yang lain, "Ya Rabb, saya belum ridha dia masuk surga. Dia pernah zalim sama saya." Akhirnya yang protes ini dibawa sama Allah keliling surga. Setelah selesai dikeluarkan lagi dan Allah tawarkan, "Mau enggak seperti yang tadi?" Kata sang hamba, "Mau ya Allah." "Itu punya siapa?" Kata Allah, "Punya yang punya kuncinya." Kata sang hamba, "Apa ya Allah kuncinya?" Kata Allah, "Kuncinya engkau punya sebenarnya kalau engkau mau." "Apa ya Allah kuncinya?" Maka Allah mengatakan, "Kuncinya engkau maafkan sahabatmu itu, saudaramu itu." Maka kemudian dia bersaksi, "Ya Rabb, aku sudah memaafkannya." Berpelukanlah keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah katakan, "Udkhul anta wa sahibakal jannah." Masuklah Anda dan bawa sahabatmu ini bersama-sama ke dalam surga. Masuk surga karena apa, Bu? Tadi karena rahmat Allah. Berarti tertundanya rahmat Allah, bahkan dalam konteks masuk surga saja, gara-gara apa? Maaf. Makanya ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karena kebiasaannya setiap malam memaafkan semua orang. Karena memudahkan hisab orang lain. Bagaimana mungkin Allah akan mempersulit hisabnya, sementara dia mempermudah hisab semua orang? Kan kita susah, Bu. Kita pernah misalnya berbuat salah sama orang dan kita nggak ngeh. Tiba-tiba kita dikabarin sama teman kita, "Bang, tahu nggak si Fulan?" "Oh iya, udah meninggal kan?" "Iya. Tapi dulu dia pernah cerita. Abang pernah mukul dia 20 tahun yang lalu dan dia sakit hati banget ketika dipukul lagi ospek dulu waktu kuliah. Sampai dia cerita sama ibunya. Dia trauma dan seterusnya, hampir dia nggak jadi kuliah di situ, Bang. Abang mukul dia katanya. Sakit hati luar biasa. Terus gimana? Udah meninggal dia sekarang kan? Gimana Bu minta maaf ya coba? Kita baru dikasih tahu setelah 20 tahun setelahnya dan kita tahu dia sudah meninggal dunia. Ini perkara yang berat. Meminta maaf dan sangkut paut dengan manusia itu tidak semudah ketika sangkut pautnya dengan Allah. Seorang syahid saja itu nggak bisa masuk surga kalau masih ada hutang piutang. Sangkut paut dengan manusia. Hak kehormatan manusia, ya, baik fisik, baik harta, baik kehormatan dan seterusnya, ini menjadi penunda dan penghalang turunnya rahmat Allah bahkan di padang mahsyar, bahkan sampai terhalangi juga dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah saja memaafkan, walaupun orang yang berbuat salah kepada kita tidak pernah meminta maaf, atau misalnya menunda permintaan maafnya. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang bisa saling membuka pintu maaf. Mertua kepada menantu, orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, dan seterusnya. Rumah tangganya insyaAllah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu yang kedua. Dan ternyata ya, yang peristiwa akhir Agustus itu pun ujungnya maaf kan? Ketua DPR minta maaf, pimpinan-pimpinan partai minta maaf, bahkan presiden pun minta maaf. Rumah-rumah yang dijarah pun pemiliknya minta maaf. Cuman saya bilang maafnya telat. Kenapa? Keburu ada yang meninggal, keburu ada halte yang dibakar, keburu ada polisi yang terluka, ya, keburu ada ojek yang kelindes gitu kan? Ya. Kalau dari awal, ya, kira-kira semua ini terjadi nggak? Nggak akan. Itu tanda menunda maaf, menunda turunnya rahmat Allah. Ketika Allah tidak menurunkan rahmatnya tadi, kekacauan, ya, bakar-bakaran, lempar-lemparan, hasut-hasutan, fitnah-fitnahan dan seterusnya. Ya, maka segeralah saja kalau memang aku salah atau berbuat salah, akui saja kesalahannya. Ya, dengan mengakui kesalahan tidak akan pernah merendahkan kita. Bahkan disampaikan apa? La yazidullahu bi'afwin 'abdan illa 'izza. Tidak akan pernah Allah menambahkan kepada seorang hamba gara-gara maafnya kecuali bertambah kemuliaannya. Jadi dengan memaafkan, meminta maaf itu tidak merendahkan kita sama sekali. Justru Allah akan tambahkan kita sebagai
izzah, kemuliaan kita ditambahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa ayat berikutnya? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Logikanya, harusnya ayatnya bunyi gimana, Bu? Mereka bikin salah sama Nabi, dan mereka berbuat dosa besar. Lari dari medan perang itu dosa besar. 1 dari 7 dosa paling besar yang membinasakan, kata Nabi adalah urutan ke-6-nya lari dari medan perang. Wahai Muhammad SAW, mereka berbuat salah kepadamu. Iya. Dengan rahmat yang aku berikan, engkau tetap bersikap lembut kepada mereka. Alhamdulillah. Tapi kemudian maafkan mereka. Siap ya Allah, saya sudah maafkan. Harusnya perintah ketiganya apa? Bilang sama mereka, suruh mereka istighfar semua sama saya. Gitu kan? Harusnya karena dosanya dosa individu, dosanya dosa masing-masing, istighfarnya istighfar masing-masing. Kalau Allah pengen bilang, qul lahum fastaghfirillah, bilang sama mereka semua, perintahkan kepada mereka, suruh banyak-banyak istighfar kepadaku. Gampang. Tapi luar biasa, Bu, ayatnya tidak bilang begitu. Ayatnya malah bilang apa? Engkau saja ya Muhammad, mintakan ampunan kepadaku untuk mereka. Padahal yang berbuat salah siapa? Mereka. Kenapa yang suruh minta ampun Nabi Muhammad SAW? Inilah bukti kelembutan hati. Apa makna dibalik ini? Satu, tidak sibuk menghakimi kesalahan orang. Tidak ikut mengomentari kesalahan orang. Tidak bergegas menasehati atas kesalahan orang. Menyikapi kesalahan orang yang dibaliknya ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling terpenting tanda bahwa hati kita penuh dengan kasih sayang dan rahmat Allah adalah, ya Allah, ampuni fulan. Kalau Rasul pengen ngasih nasihat bisa. Kata Allah, nasihati mereka. Berangkat Nabi. Kalian kenapa begini-gini dan seterusnya. Ingat nggak kalian ini dosa besar dan seterusnya. Bisa saja ngasih nasihat. Tapi Allah tidak bilang kasih nasihat. Kalau Nabi pengen ngasih komentar, wahai sahabat yang lain, jangan kayak mereka ya. Mereka sudah meninggalkan dari medan perang, mereka dosa besar. Itu namanya komen. Tanpa like, share, dan subscribe. Hanya komen saja. Ya. Bisa kalau Nabi mau. Tapi Nabi tidak melakukan itu juga. Artinya apa? Orang-orang yang hatinya penuh kelembutan tidak pernah menghakimi dosa orang lain, mengomentari dosa orang lain, apalagi menasehati dosa orang lain. Yang dia kedepankan nomor 1 terlebih dahulu adalah apa? Memintakan ampunan kepada Allah. Melihat ada saudaranya di luar belum pakai jilbab, tidak mengomentari, tidak berusaha menasehati dulu, apalagi sampai menghakimi. Cukup bilang dalam hati kita, ya Allah ampuni saudaraku tersebut. Ya, Ustaz, bagaimana ini ada saudara saya masih terjebak dalam perzinahan, dalam judi online, dalam riba online, dalam kemudian ini dan seterusnya. Ustaz, bagaimana itu ada orang bapak-bapak umur 70 tahun belum bisa ngaji lah dan seterusnya. Kalau kita komentar, menghakimi, dan pada akhirnya kita menasihati, kita akan bilang apa? Minimal ngomentari. Kasihan ya udah tua belum bisa ngaji. Kasihan ya udah keluarga susah masih terlibat judi. Kasihan ya anak-anak begitu, masih aja orang tuanya terlibat prostitusi misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya ngomentari. Menyelesaikan masalah enggak, malah mengotori hati kita. Nah, bagaimana mungkin kita mengaku umat Nabi, yang harusnya sesama umat Nabi, ruhama'u bainahum, saling merahmati satu dengan yang lain, tapi adab rahmatnya tidak kita hadirkan. Apa itu? Apa susahnya kita mengatakan, ya Allah ampuni si fulan. Ustaz, apa hukumnya orang masih terjebak dalam ini? Semoga Allah mengampuni beliau. Ustaz, bagaimana saya ngeliat ada orang sholatnya kok beda sama kita? Semoga Allah mengampuni antum, komentari sholat orang lain. Semoga Allah mengampuni beliau, mungkin sholatnya belum sesuai dengan ilmunya. Semoga Allah mengampuni gurunya, bisa jadi mengajarkannya belum tuntas. Dan semoga Allah mengampuni saya, karena saya belum berhasil mendidik antum. Jadi apa susahnya kita mengatakan dengan kalimat semoga Allah mengampuni? Kan ini dosa yang siapapun bisa saja melakukan itu. Dan bisa jadi kita juga lalai beristighfar, dan kita butuh di backup istighfar kita oleh istighfar orang lain. Sekarang ibu ngaji di sini. Siapa yang jamin suami ibu nggak bikin dosa di kantor?
Siapa yang jamin anak ibu nggak bikin dosa di sekolahnya? Iseng sama temennya, melawan gurunya, ngambil barang temennya, minjem nggak izin dan seterusnya. Ya. Bagaimana rumah tangga bisa dapat rahmah? Tapi kalau ibu hanya sibuk istighfar sendiri. Oke, istighfarnya 1000 kali, 2000 kali, alhamdulillah. Tapi keluar dari sini lisannya masih suka komentarin kesalahan orang. Seolah-olah Allah ingin katakan apa? Engkau hanya sibuk dengan istighfarmu, tapi lisanmu tidak pernah memintakan ampunan kepadaku untuk saudara-saudaramu yang lain. Malah lisannya sibuk untuk menilai, menghakimi, mengomentari kesalahan orang lain. Di sekolah kita, ya, kalau pengen dapat rahmat Allah, lembaga, yayasan, usaha kita, kitanya mah rajin ngaji, Bu, rajin istighfar. Tapi siapa yang jamin kepala sekolah kita, bendahara kita nggak bikin laporan palsu, nggak bikin cash flow palsu, nggak nilep duit misalnya, yang bayaran sekian, yang dilaporkan sekian. Siapa yang jamin kemudian kepala sekolahnya nggak nilep duit bansos misalnya. Kemudian guru kelasnya tidak zalim kepada murid-muridnya. Siapa yang jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Ya. Yang bisa menjamin adalah, ya Rabb, sebagaimana aku memohon ampunan kepadamu untukku, maka ya Allah ampuni juga kepala sekolahku, ampuni juga dosa guru-guruku, bendaharaku, karyawanku, pegawaiku. Ya, termasuk kalau dalam ruang lingkup keluarga adalah apa? Pasanganku, anakku, menantuku, mertuaku, dan seterusnya. Ya. Itulah yang tercermin dalam doa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin laki-laki dan perempuan, kaum mukminin laki-laki dan perempuan, baik mereka yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kita enggak egois, Bu. Ya. Kalau Nabi mau, Nabi bikin dosa? Enggak. Kalau Nabi saja sudah istighfar setiap hari 70 kali, 100 kali setiap harinya walaupun Nabi tidak bikin dosa. Tapi kenapa Nabi juga disuruh memintakan ampunan buat yang lain, buat umatnya? Karena agar umat ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan simbolnya Nabi pemimpin. Ya. Pemimpin yang selalu memintakan ampunan kepada Allah untuk semua rakyatnya, Pak RT yang juga selalu memintakan ampunan kepada Allah untuk semua warganya, Ketua DKM yang juga memintakan ampunan kepada Allah untuk semua jamaahnya. Ya, kita biasakan memintakan ampunan kepada Allah untuk siapapun, dan yang paling penting adalah merespon segala ketidakbaikan bukan dengan penghakiman, bukan dengan komentar, atau jangan ujuk-ujuk langsung nasihati. Tetapi yang harus dikedepankan adalah apa? Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Ini adalah yang menjadikan kita penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat terakhir, perintahnya adalah wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah dalam setiap urusan. Orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang itu adalah orang yang tidak pernah mengatakan pokoknya. Karena bagi dia, saya bisa jadi salah. Dan saya membutuhkan untuk dibenarkan. Pendapat saya bisa jadi kurang tepat. Saya butuh pendapat yang lain yang bisa meluruskan. Saya siap menerima insight. Saya siap menerima perspektif yang berbeda. Wawasan yang lebih luas. Informasi yang lebih matang. Itu bisa didapat dengan apa? Dengan musyawarah. Dengan diskusi. Rumah tangga nggak bisa, Bu, pokoknya. Kalau nggak apa? Ujungnya lan fadlu min haulik, bubar. Coba aja musim lebaran. Masalah warna seragam lebaran. Bapaknya pengen warna merah, ibunya pengen warna kuning, anaknya pengen warna hijau. Ujung-ujungnya foto lebarannya dibalik lampu merah. Gitu. Karena ada semua warnanya. Kenapa? Nggak sepakat. Ya kan? Musim liburan juga sama. Bapaknya misalnya pengen ke pantai, pokoknya harus ikut ayah semua. Kalau nggak mau ikut ayah, silakan bayar masing-masing, silakan pakai duit masing-masing. Ibunya pengen ke puncak, anaknya pengen nonton bioskop, pengen kulineran misalnya. Ujungnya apa? Ya bubar. Ayahnya tetap jalan-jalan ke pantai sama teman-teman sepedanya, teman-teman mancingnya, teman-teman kantornya, teman-teman motornya. Istrinya tetap ke puncak. Sama grup arisan, sama grup pengajiannya. Anaknya tetap nonton bioskop kulineran sama teman ekstrakurikulernya, teman lesnya dan seterusnya. Ini kan simbol rumah tangga yang seolah-olah bubar. Ya, masing-masing saja, kayak ada hampa.
ada kekosongan, ada kehampaan. Kenapa? Karena ada kata pokoknya tadi. Dan ini nggak bisa. Harus dengan diskusi, harus dengan musyawarah. Di satu masjid, ini 2 cerita terakhir ya. Kejadian di zaman Covid yang lalu. Satu kelompok, ini DKM-nya sampai kepusingan karena musyawarahnya nggak menemukan titik temu ya. Satu kelompok pengennya apa? Sholatnya tetap rapatkan dan luruskan shaf. Dia pakai pendapat fikih. Keabsahan sholat itu berdasarkan rapat dan lurusnya shaf. Kekeh dia. Sampai membuat narasi. Kalian kayak orang nggak beriman saja, nggak ada tawakalnya sama Allah. Kalau kata Allah kalian ketularan, mau di masjid mau di luar ketularan saja. Kalau misalnya kata Allah nggak ketularan, mau di masjid mau di luar ya nggak ketularan. Mau rapat mau renggang ya nggak akan ketularan. Ya. Tapi satu kelompok yang lain, mazhabnya mazhab taat sama ulil amri. Kata ulil amri apa? PSBB. Ya, pembatasan skala besar gitu ya. Saya lupa apa singkatannya itu ya. PSBB. Nah, ketika PSBB, konsekuensinya masjid menjadi tempat yang juga harus menyesuaikan. Sholatnya harus renggang. Datang ke masjid harus ditembak itu pakai termogan. Ya. Saya pertama kali kaget. Bahwa ada termometer yang bentuknya kayak pistol gitu. Datang ke masjid di daerah mana itu. Tiba-tiba saya ditodong kepala saya. Bentar, Sat. Apa itu? Ukur dulu, Sat. Oh, ternyata termometer. Ya, dicek suhunya. Kalau misalnya nggak pakai masker, suruh pulang. Batuk sedikit, suruh pulang. Bersin, suruh pulang. Kentut, dibiarin aja. Zaman itu begitu, Bu. Lebih mulia orang yang kentut dibandingkan orang yang batuk waktu itu. Betul. Orang batuk aja menghindar semua itu, pada minggir semuanya. Subhanallah. Ya, akhirnya apa? Ya, yang satu pengennya tetap ada salat berjamaah, tetapi pengennya rapat, yang satu pengennya renggang. Subhanallah. Akhirnya pokoknya, ujungnya DKM-nya bingung dia. Maka dibuatlah keputusan, ini imam masjid, ditariklah garis ke belakang, yang mau renggang silahkan sebelah kiri, yang mau rapat silahkan sebelah kanan. Jadi kelihatanlah masjid itu terpecah duanya. Dari belakang kelihatan, setengahnya rapat, setengahnya renggang. Ada satu masjid lagi. Ya. Mereka tetap memaksakan pingin ada tarawih. Ya. Walaupun tarawih sunnah. Saat wabah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja boleh di rumah. Tetap memaksakan. Akhirnya DKM-nya pun membuat syarat. Kalau kalian satu kelompok ini pengen tetap tarawih di masjid, silakan data berapa orang. Kemudian silakan ke masjid, tetapi tutup semua pintu, matikan semua lampu, sholat tanpa pakai mic, dan silakan sholat di lantai 2. Ya. Akhirnya dituruti, Bu, sama mereka. Masuklah masjid beberapa orang ini, kelompok ini, matikan lampu, kemudian matikan mic-nya, tutup pintu rapat-rapat, kemudian sholat di lantai 2. Ketika di pertengahan sholat tarawih, ternyata digedor-gedor sama Babinsa. Bubar. Mereka bingung nih, jangan-jangan ketua DKM yang melaporkan gitu kan. Ternyata mereka lupa, sendalnya di luar semua, lupa dimasukin. Ketinggalan di luar semua sendalnya. Ya, akhirnya membuat apa? Babinsa curiga juga. Tetap diintip-intip ke ada di jendelanya, akhirnya ketahuan kita semua, suruh bubar. Nah, orang kalau sudah pokoknya, bahkan pertimbangannya pun nggak matang. Sampai lupa memikirkan, masukin sendal tadi. Kalut dengan keegoisannya, pokoknya itu tidak punya pemikiran yang matang. Yang penting saya terlaksana kepentingan saya, walaupun sendalnya pun tidak dipikirkan lebih lanjut. Ini tabiat orang yang kekehan, yang keras-kerasan, padahal Allah katakan wasyawirhum fil amri. Biasakan musyawarah dalam rumah tangga kalau ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 poin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaiannya Ustaz. Mungkin ada yang bertanya dengan perkembangan waktu mungkin maksimal dua pertanyaan ini ya, yang agak basic.
Assalamualaikum. Kalau dalam Islam itu berbeda saudara sekandung itu seperti apa Ustaz? Saudara sekandung itu misalnya bedaannya beda ibu, tapi kalau yang seayah itu katanya saudara kandung. Perbedaan saudara kandung dengan? Jadi kalau saudara kandung kan dalam persepsi kita selama ini adalah seayah seibu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa saudara sekandung kalau berbeda ibu tapi seayah itu katanya saudara kandung. Baik. Kalau dalam fikih ada namanya al-akhu syaqiq, ada al-akh li'ab dan ada al-akh li'um. Ya. Ada saudara sebapak, ada saudara seibu, ada saudara syaqiq. Ya. Yang ini kemudian diterjemahkan menjadi saudara kandung. Jadi definisi saudara kandung dalam fikih adalah saudara sebapak dan seibu. Jadi satu sperma dan satu rahim. Itu namanya saudara kandung. Satu asal. Ya. Nah, kalau satu bapak, beda ibu, dalam konteks fikih ada beberapa ketentuan. Misalnya apa? Dalam konteks warisan. Saudara sebapak masih punya potensi mendapatkan bagian jika syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi kalau saudara si ibu itu tidak mendapatkan jatah warisan. Itu dalam fikih. Ya, termasuk juga diantaranya adalah nanti kaitannya dengan perwalian. Saudara sebapak masih bisa dijadikan sebagai wali. Tapi saudara si ibu, laki-lakinya tidak bisa dijadikan sebagai wali. Kenapa? Karena yang paling kuat adalah dari unsur ayah. Gitu. Ya. Jadi saudara kandung dalam fikih disebut dengan al-ikhwah al-asyiqa atau al-akh asyaqiq. Ya. Itu kandung bapak dan ibu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi dari ibu. Izin bertanya Ustaz, ini pertanyaan IPA Ustaz. Just tip. Jadi ada seorang ibu yang alhamdulillah dia lulus PNS gitu Pak Ustaz. Jadi setelah dia lulus PNS itu segala kebutuhan rumah tangga itu dipenuhi oleh ibunya. Jadi seluruh makan uang semua, kebutuhan belanja, sekolah anak, semuanya itu dipenuhi oleh ibu, dan sang bapak itu dapat dikatakan tidak memberi nafkah gitu Ustaz. Mau saya tanyakan ini Ustaz. Jadi setelah suami ibu itu meninggal, ibu ini kan memiliki sebuah rumah dalam tanah dan rumah besar. Jadi dalam pembelian tanah itu satu rumah, dalam pembelian tanah itu ada seperempat bagian dari tanah itu sang suami memberikan untuk pembelian tanah itu seperempat dari harga tanah itu suami memberikan gitu. Jadi sang suami meninggal, sang ibu atau istri bapak itu dia tidak terima kalau yang seperempat dari tanah dari harta seperempat dari yang harta bapak itu dianggap itu harta warisan. Saya itu nggak terima karena dia merasa dia tidak dinafkahi. Jadi dia menganggap yang seperempat harta itu merupakan yang dia ikhlaskan lah selama ini sang suami tidak dinafkahi dia gitu Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz? Apakah itu dia punya harta warisan atau itu dia punya utang gitu yang dianggap oleh ibu untuk membayarnya gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Al-muslimuna ala syurutihim. Nabi menjelaskan seorang muslim itu dalam hal muamalah semua harus bergantung dengan akad dan perjanjian. Maka yang harus dipastikan sejak awal adalah apa akadnya. Ya, kalau seorang istri terhadap kebutuhan rumah tangga tidak pernah akan berubah namanya menjadi nafkah sampai kapanpun.
kecuali adalah infak atau sedekah saja atau hadiah. Ya. Misalnya dalam hal tanda petik menopang kebutuhan rumah tangga, dia bisa kemudian membiayai rumah tangganya dengan uangnya pribadi, atau dia bisa menghadiahi dengan hartanya kepada suami sehingga suami tetap memberikan nafkah kepada keluarga. Itu sebagai solusi dalam syariat. Tetapi sebagai suami, dia akan dimintai tentu pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban menafkahinya. Walaupun hanya dengan, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu minimal 1 hari 1 mud gandum atau beras. Ya, 1 mud itu 1 genggam. Ya, kira-kira kalau saya rupiahkan tuh kira-kira 25.000 lah minimal 1 hari. Ya. Masa ya 1 hari pun nggak ada. Minimal itu. Dalam konteks kebutuhan makanan. Dalam konteks kebutuhan pakaian, itu kewajibannya setahun sekali. Kewajibannya setahun sekali. Bukan setiap Shopee Day. Kalau itu namanya sebulan sekali. Ya. Kalau itu namanya bonus saja. Bukan menjadi kewajiban. Tapi kewajibannya ada dalam fikih setahun sekali. Kemudian dalam hal rumah, itu memberikan tempat tinggal, bukan membelikan rumah. Bahkan dalam fikih, walaupun tinggal di rumah mertua, itu gugur kewajiban. Walaupun tidak ideal. Pasti tidak ideal. Karena masing-masing rumah tentu punya kepala. Tidak mungkin satu rumah ada beberapa kepala. Tapi, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, kata Allah dalam Al-Quran, hendaklah setiap suami memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Asal tidak pelit, dia sudah berusaha, dia kemudian sudah banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas, dan seterusnya. Nah, tinggal bagaimana yang diharapkan adalah keridhaan istrinya. Nah, kemudian yang keempat, nafkahnya apa? Nafkah keledai. Kalau di zaman Rasul itu, ya nafkahnya adalah keledai. Minimal itu keledai. Ya, keledai tentu dengan biaya perawatan. Ya, keledai tentu dengan biaya makanannya. Itu nafkah tanggung jawab suami. Kalau hari ini, ya berarti minimal motor. Tentu bukan motornya saja, tapi dengan bensinnya, dengan olinya, dengan servisnya, dan seterusnya. Ya, dengan helmnya, dengan jaketnya, dengan sunscreennya juga, kan gitu ya. Karena kan naik keledai harus pakai sunscreen ya, Bu, zaman dulu kira-kira begitu. Nggak tahu, pakai keledai pakai sunscreen nggak Bu dulu ya? Kan naik motor ya. Kemudian yang kelima adalah khadim, yaitu budak. Ya, yaitu budak yang mengurusi masalah rumah tangga. Ya, kalau sekarang ya mungkin kayak nyuci dan seterusnya itu. Nah, sehingga itu menjadi tanggung jawab 5 tanggung jawabnya nafkahnya. Makanan harian, pakaian tahunan sekali, tempat tinggal, ya itu menyediakan tempat tinggal, kemudian kendaraan, keledai, kemudian khadim atau budak atau asisten rumah tangga. Nah, ini harusnya menjadi pemahaman fikih yang harus difahami oleh setiap laki-laki yang mau nikah. Sehingga dia tahu sejauh mana kewajiban yang dijelaskan oleh syariat terhadap mereka. Nah, adapun dalam kasus tadi, mana ibunya? Oh, masih ada. Kayaknya sengaja datang untuk nanya kayaknya. Ya, siap. Ya. Baik. Tergantung akadnya tadi. Kalau memang akadnya adalah 1/4 ini diberikan kepada istri, sudah menjadi hak istri, ya sudah tidak menjadi harta warisan. Ya, makanya harus diperjelas pertama adalah 1/4 ini status akadnya apa. Itu dulu. Itu yang paling penting. Jangan menjadi kesimpulan sang istri. Dulu, suami bilangnya apa? Kalau dia tidak ada saksi yang memperjelas, yang mendengar langsung tentang pernyataan akad sang suami, baik lisan ataupun tulisan, maka dia harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena al-yamin 'ala man ankar. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Baik yang mendakwakan sesuatu dia wajib menghadirkan bukti, kalau ada pengingkaran maka dia bantah dengan sumpah. Ya. Jadi kuncinya itu saja. Kalau si ibu tadi berani bersumpah, enggak, ini kata suami saya dulu buat saya. Ya sudah, maka tidak sama sekali masuk harta warisan. Ya. Itu yang paling penting, akad 1/4-nya tadi atas pembelian tanah itu akad apa? Itu aja kuncinya. Kalau misalnya jadi istrinya itu menganggap ridho gitu Ustaz, dengan nafkah yang tidak pernah itu dia menganggap ridho dengan harta yang dari
seperempat tanah itu bagaimana? Jadi Itu dia mengikhlaskan kalau yang seperempat itu tidak diambil. berarti tidak ridho namanya itu. Istilahnya dia mau mengikhlaskan Kalau jadi dia akan memaafkan lah ya istilahnya gitu Ustaz, bisa dikasih makan dengan seperempat yang dikasih gitu Ustaz, bagaimana? Iya. Sekarang transaksi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mukhtar. Ketika bertransaksi itu bukan dengan paksaan dan transaksinya langsung. Bagaimana mungkin sang ibu mengatakan saya akan ridho jika seperempatnya adalah menjadi hak saya, sementara orangnya sudah meninggal dunia. Gimana cara bertransaksinya? Kan akad itu kan transaksional. Ada dua pihak yang saling berakad. Jual beli ada dua orangnya atau dua pihak atau tiga pihak dan seterusnya. Nah ini gimana kita bertransaksinya? Berakad dengan orang yang sudah meninggal dunia. Sementara semua orang yang sudah meninggal dunia, hartanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi milik Allah lagi, bukan milik mereka yang sudah meninggal dunia. Maka yang perlu dipastikan, ada nggak pembuktian tentang akad saat seperempat atas tanah yang dibeli tadi, pakai uang si almarhum suami. Kalau tidak ada pembuktiannya, silahkan bersumpah saja. Iya, saya pernah mendengar, saya kemudian pernah dinyatakan oleh suami, ini atas ganti nafkah saya yang selama ini saya bayarkan dan seterusnya. Misalnya, ya sudah menjadi hak istri, tidak menjadi bagian daripada harta warisan suami. Perkara dia ridho nggak ridho, kemudian dia ikhlas tidak ikhlas, kembali kepada urusannya. Kalau dia semua ini selama ini kategorinya sedekah atau infak atau hadiah kepada keluarganya, ternyata dia nggak ikhlas, batal sendiri amalnya, rugi juga. Ngapain? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mungkin satu lagi baru deh. Kemudian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nggak boleh berurusan ya. Tapi kalau misalnya kita pernah punya pengalaman yang udah bagus dengan orang tersebut, terus dalam minggu ini ada kabar lagi kalau dia akan nikah berurusan sama kita lagi juga. Kalau sebenarnya sih sebenarnya saya pengen aja melegokan itu, tapi kan kalau nanti jatuhnya kita rugi lagi, itu kan kita juga yang nanggung. Jadi saya tuh kadang-kadang suka bingung sama perkataan yang kita harus membantu orang lain, mempermudah orang lain supaya kita dipermudah urusannya apa, dan dipermudah urusan kemudian hari. Tapi kadang-kadang pengalaman itu kan butuh pelajaran ya. Gimana proses? Kadang-kadang kepala saya itu menari-nari gitu. Sebenarnya saya tuh mau bisa membantu atau masih kan berbulan dua kali gitu. Kadang-kadang itu saya suka kayak bermain emosi sendiri. Sedangkan kalau saya ngomong ini, jadinya dikira saya ini bersikap sendiri atau saya ini nggak mau ganggu orang lain atau saudara gitu. Jadi kadang saya suka bingung. Baik, ya. Ada beberapa hal, ya, dugaan itu bisa digunakan. Contoh adalah ketika dugaan itu sifatnya analisis. Ya. Contoh dalam perang. Ya. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganalisis perjalanan hijrahnya. Kan beliau sedang tidak melakukan prasangka yang tidak baik kepada siapapun. Dengan beliau mengambil jalan ke selatan, kemudian 3 hari dulu beliau berdiam diri di Gua Sur, gitu kan? Kemudian beliau menganalisis tentang harus adanya yang ditugaskan menggembala kambing supaya tidak menghasilkan kecurigaan. Penunjuk jalannya adalah orang Yahudi supaya juga bisa terus jalan dan lewat dan seterusnya. Itu kematangan perencanaan. Dan itu harus daripada asumsi. Asumsi itu kan dugaan kan? Assumption itu kan dugaan. Ya. Nah, asumsi itu boleh.
Ya, selama kemaslahatannya lebih besar. Dibandingkan Nabi kemudian tidak melakukan praduga, kalau saya ke sana begini, kalau saya ke bawah dulu begini. Ini kan semua tentang pengaturan siasat dan langkah. Yang semuanya harus dengan dugaan. Sehingga berbeda sekali antara zon dengan dugaan. Selama ini kita menerjemahkan su'udzon adalah berprasangka buruk. Padahal kalau dalam usul fikih, zon itu adalah sesuatu yang sudah bisa dipastikan pada titik 75%. Sementara kita masih berprasangka buruk juga. Kalau masih 50-50, disebut dengan syak, keraguan-raguan. Atau raib. Dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Itu keraguan-raguan. 50-50. Setengah iya, setengah enggak. Tapi kalau misalnya di bawah 50%, saya yakinnya cuma 25%, disebut dengan waham. Itu nggak boleh diambil sama sekali. Tapi kalau saya yakin bahwa 75% mendekati sempurna 100%, maka saya nggak boleh tolak. Bukan lagi su'udzon. Contoh, saya dapat informasi banyak dari orang. Pak, kalau ada si fulan, kemudian datang setiap tanggal 25, gitu ya, silaturahim, udah itu ujungnya pasti minjem duit, misalnya begitu. Banyak orang yang sudah cerita, ketika setiap tanggal 25 dia datang, kita bukan kemudian berprasangka buruk kepada dia, tetapi berasumsi atas dzon prasangka yang sudah berkembang informasinya di antara orang lain yang disampaikan kepada kita bahwa dia sudah hampir menjadi kebenaran mutlak. Ya, sehingga kita bersikap kepada sebuah kebenaran sebenarnya, bukan terhadap sebuah dugaan atau prasangka. Kecuali antara kebenarannya dengan ketidakbenarannya belum bisa dipastikan. Nah, ini yang kita tidak boleh bermain di ranah ini. Ya, lebih baik tinggalkan saja daripada kemudian kita mendekat kepada ranah ini. Ya. Contohnya kayak apa namanya? Tadi misalnya Ibu sampaikan mau bantu orang, ternyata orangnya kalau diinginin nggak akan bayar, ya. Tapi saya juga pengen bantu dan seterusnya. Silahkan, kalau pengen bantu seadanya, ya tanpa ada ikatan, tanpa ada harapan, kalau nggak bisa semuanya minimal berapa, kalau memang konteksnya membantu. Tanpa perlu ada zon, tanpa perlu kemudian punya stigma, tanpa kemudian judgement. Dia pasti kalau dibantu juga ujungnya begini. Pasti, itu nggak boleh. Kasih aja, niatkan infak, niatkan sedekah, atau salurkan zakat kita atas orang yang kesulitan. Silahkan. Ambil pahala yang lain di balik itu apa? Pahala lebih baik, kata Nabi, aku beritikaf di masjidku ini selama 1 bulan penuh. Ketika Anda keluar, menyelesaikan hajat saudaramu, tarfa'u anhu kurbatan, engkau angkat kesulitannya, kemudian tatrudu anhu ju'an, engkau hilangkan laparnya, kemudian taqdi anhu dainan, engkau lunasi hutangnya. Siapa yang melakukan ini, maka kata Nabi SAW, aku lebih suka melakukan itu dibandingkan aku itikaf di masjidku selama 1 bulan lamanya. Jadi niatkan ke arah sana saja. Dan lepaskan saja. Ya, jangan didominasi dengan perasaan yang terus menggelayuti, apalagi sampai dikendalikan oleh prasangka dan zon yang ternyata kebenarannya belum jadi sesuatu yang mutlak. Dia mau bantu untuk kayak KPR itu take over gitu loh. Berarti kan nggak sebutin. Karena cara ngomong itu saya masih bingung. Saya udah ngasih itu saya nggak bersedia. Karena kan satu ada di dalamnya. Tapi nanti dibantu, tapi nanti dibantu gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak mau, kan konsumen tinggal saya nih. Kan saya tinggal tanda tangan gitu kan. Itu gitu loh. Maksudnya kalau saya bantu tanda tangan berapa rupiah gitu. Tapi kan tidak menutup kita itu bakalan di kemudian hari ini saya mau waktu aja nanti juga begini bakal ini lagi nanti sebelumnya pernah. Ya nggak usah disikapi. Kan Nabi jelaskan da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan beralihlah dari sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Kalau kita ragu tentang hasil dan ujungnya, tinggalkan saja. Ngapain kita hidup yang hanya sementara, kita menggunakan waktu kita hanya untuk sesuatu yang kesia-siaan, kemudian penyanderaan perasaan, dan seterusnya. Dalam konteks keterlanjuran dalam riba, itu ada 3 caranya. 1 adalah tutup secara langsung semuanya. Kalau ada rezeki, lunasi semua hutang-hutang riba kita. Yang kedua, alihkan ke syariah. Pindahkan, kemudian ajukan ke
keperkreditan syariah, perbankan atau apapun itu. Yang ketiga, kalaupun tidak bisa juga, maka sesegera mungkin untuk dilunasi. Ya, tanpa kemudian atau berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan menyegerakan pelunasan di tempat yang sama. Ya, kalau kita belum punya uang cash, pertama punya uang cash, tutup lunasi. Itu nomor 1 pilihan dalam keterjeratan praktek ribawi dalam muamalah. Yang kedua adalah ajukan ke syariah, tetap kredit tapi ke syariah jalurnya. Nah, yang ketiga, kalaupun nggak bisa tetap di tempat yang sama, tapi 2 hal. 1, menyegerakan pelunasan, ya, dengan meningkatkan kinerja, kemudian kerja keras dan seterusnya, akhirnya bisa menutup cicilan dengan lebih besar lagi sehingga bisa lebih cepat lagi. Bisa bahasanya apa? Restrukturisasi biasanya, restrukturisasi cicilan dan seterusnya. Atau yang berikutnya, yang ketiga terakhir adalah silakan sesuaikan dengan akad sebelumnya, tapi berkomitmen dengan taubatnya tidak akan mengulangi lagi. Itu solusinya. Nah, jadi nggak usah disikapi dengan suudzon. Yang kedua, nggak usah dituruti. Kalau ujungnya adalah konflik, jangan sampai kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sesuatu yang berujung pada permusuhan dan kemudian juga pada dosa, kata Allah, janganlah saling tolong membantu, jangan tolong menolong, jangan bantu membantu. Wallahu a'lam bishawab.